Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan secara singkat PKMI yang telah kami buat terkait perspektif aksiologis terhadap otonomi daerah dalam permasalahan pandemi COVID-19. Kelompok kami beranggotakan Keila Cantika, Adimas, Alvin Ramadiaputra, dan Ferry Arianto. Pertama-tama kita akan mendefinisikan dulu apa arti dari aksiologi. Pengertian dari aksiologi itu sendiri ialah pembelajaran tentang arti nilai yang dimana tujuan dalam mempelajarinya berguna untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang memiliki hubungan dengan aspek utama, yakni estetika dan etika. Aksiologi juga disebut salah satu cabang pembelajaran dari ilmu filsafat yang isinya memperhatikan hakikat nilai dan benda apa saja yang memiliki arti. Pada intinya aksiolog itu sangat mementingkan segala bentuk nilai termasuk juga estetika, etika dan epistemik. Berikut adalah pengertian aksiologi yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, Katzoff mengungkapkan bahwa aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menelaah hakikat nilai yang pada dasarnya ditinjau dari segi kefilsafatan. Yang kedua ada Wibisono. Wibisono mengungkapkan bahwa aksiologi ialah nilai-nilai yang digunakan untuk patokan kebenaran, etika dan juga moral sebagai landasan normatif, sebuah penelitian juga pemahaman lebih dalam serta penerapan ilmu. Dan terakhir dari Jujun S, ia mengungkapkan bahwa pengertian aksiologi merupakan teori nilai yang memiliki relasi dengan kegunaan dari pengetahuan yang didapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Keila Cantika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Setelah dirubahnya sistem sentralisasi, dilahirkanlah sebuah sistem baru yang diterapkan, yaitu sistem desentralisasi. Pemahaman tentang sistem desentralisasi dipahami sebagai pelimpahan kekuasaan pemerintahan pusat ke pemerintahan tingkat daerah terbawah dengan bertujuan mewujudkan peningkatan efektivitas atau efisiensi dari fungsi pelayanan kepada masyarakat dan pengoptimalan pembangunan daerah yang lebih berkembang. Perwujudan dari sistem desentralisasi diwujudkan dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah. Pada dasarnya, otonomi daerah dipahami sebagai pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus diri rumah tangganya. Pemberian hak tersebut didapatkan dengan adanya pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang menyesuaikan keadaan atau kemampuan dari daerah yang berkaitan. Tujuan lahirnya otonomi daerah adalah bagian dari sistem sentralisasi yang memiliki tujuan untuk pemberian pelayanan masyarakat yang optimal karena pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Perwujudan dari hal tersebut, pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan perumusan kebijakan di pusat atau daerahnya dengan sesuai ekspektasi, aspirasi, dan keinginan dari masing-masing masyarakat di daerahnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Alfian bisa di-scroll. Oke. Sejak pertama kali muncul kasus pertama di kota Wuhan, Tiongkok, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini telah memberikan dampak yang besar di seluruh belahan dunia. Penyakit ini awalnya diberi nama pneumonia Wuhan karena memiliki gejala serupa dengan pneumonia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sempat memberi nama penyakit ini yaitu 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19. Penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini secara genetik masih satu keluarga dengan coronavirus. Penyebab wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Di antara ketiganya, COVID-19 adalah yang tercepat dan mengakibatkan infeksi antar manusia. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala utama yang timbul yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Selain itu, dapat disertai pula dengan sesak memberat, letih, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare, dan gejala saluran napas lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai otonomi daerah dalam masalah pandemi COVID-19. Permasalahan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia itu adalah bukan masalah bagi Indonesia sendiri, tetapi juga menjadi masalah bagi negara-negara dunia. Masalah pandemi COVID-19 ini bukan hanya masalah tentang kesehatan, tapi juga masalah tentang sosial, ekonomi, dan bidang lain-lain.
Oleh karena itu, dalam penanganan pandemi COVID-19, diperlukan sebuah kehati-hatian dalam penanganannya karena jika terdapat sebuah miss akan berdampak kepada sektor-sektor lainnya. Dalam penanganan pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, penanganan semua itu berpusat kepada pemerintahan pusat. Dalam penanganan tersebut diatur mengenai kebijakan penanganan tersebut ke dalam instrumen-instrumennya seperti kebijakan atau keputusan. Tetapi instrumen kebijakan atau keputusan dari pusat itu tidak bisa dijadikan acuan atau pedoman karena setiap daerah memiliki problem budaya dan masyarakat masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah ini akan bisa berguna untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 pada daerah-daerah karena pemerintah daerah tersebut dianggap sebagai pemerintah yang dekat rakyat yang mengenal tentang seluk-beluk dari daerahnya. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat dari artikel ilmiah yang kami buat ini adalah perspektif aksiologi. Ada pandangan yang memandang mengenai kegunaan dari teori. Untuk pandangan aksiologi terhadap penilaian mengenai otonomi daerah dalam permasalahan pandemi COVID-19 ini dipandang dapat berguna untuk membantu percepatan dari penanganan COVID-19 sendiri itu. Hal itu karena setiap daerah memiliki perbedaan atau keunikan dari masing-masing budayanya. Adanya masalah yang terjadi saat pandemi COVID-19 memunculkan beberapa kebijakan darurat yang diberlakukan oleh pemerintahan pusat. Kebijakan yang diterbitkan dari pemerintahan pusat ini tidak sepenuhnya dijadikan sebagai acuan utama untuk melakukan sebuah penanganan virus pada secara keseluruhan, karena adanya perbedaan budaya tersebut membuat otonomi daerah hadir untuk memberi sebuah manfaat atau fungsi untuk menangani pandemi COVID-19 dengan pendekatan yang disesuaikan dengan budaya atau problem-problem yang di masing-masing daerah. Jadi lebih akuratnya ketika manfaat dan keuntungan dari otonomi daerah bisa digunakan sebaik mungkin sebagai cara untuk mengurangi penyebaran dari virus pandemi COVID-19. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sampai di situ pemaparan dari kelompok kami tentang isi dari PKMAI yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.